Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dosen Dudi Duta Akbar, SEME. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Hari ini kami akan mempresentasikan materi tentang penerapan diferensial dalam membentuk tingkat elastisitas harga pada pasar persaingan. Mari kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Jenny Olivia dengan NIM 64251322. Saya Fitri Tamala Putri dengan NIM 64251205. Saya Sarah Nabil dengan NIM 642520088. Nah, saya Fani Anggraini Safitrianingsi dengan NIM 64250381. Saya Naila Sabita Damayanti dengan NIM 64251642. Saya Sila Naila Alifa dengan NIM 64250907. Yang pertama ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang kita bahas yang pertama, apa yang dimaksud dengan diferensial dan bagaimana konsep dasarnya dalam matematika. Yang kedua, bagaimana konsep elastisitas harga dalam konteks pasar persaingan. Yang ketiga, bagaimana penerapan diferensial dalam menentukan tingkat elastisitas harga pada pasar persaingan. Tujuan penulisannya, yang pertama, untuk memahami konsep dasar diferensial dalam matematika. Yang kedua, untuk memahami konsep elastisitas harga dalam konteks pasar persaingan. Yang ketiga, untuk menganalisis penerapan diferensial dalam menentukan tingkat elastisitas harga pada pasar persaingan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian konsep diferensial. Diferensial adalah salah satu konsep dasar dalam kalkulus yang berkaitan dengan turunan suatu fungsi. Secara sederhana, diferensial mengukur seberapa besar nilai fungsi akibat perubahan kecil pada variabel bebasnya. Jika f dari x adalah fungsi yang dapat diferensialkan, maka turunannya dirumuskan sebagai f prime x sama dengan limit delta x mendekati 0 dari f dari x, ditambah delta x dikurangi f dari x, dibagi delta x. Notasi yang biasa digunakan antara lain dy per dx, f prime x atau dx f dari x, yang semuanya menyatakan laju perubahan fungsi terhadap variabel x. Next. Selanjutnya ada aturan-aturan diferensial. Ada beberapa aturan dasar dalam diferensial yang kami gunakan, yaitu aturan pangkat, aturan perkalian konstanta, aturan perjumlahan pengurangan, aturan perkalian atau produk rule, aturan pembagian atau quotient rule, dan aturan rantai atau chain rule, aturan-aturan nilai yang nantinya kita pakai untuk menghitung elastisitas harga. Selanjutnya, konsep elastisitas harga. Elastisitas harga permintaan dihitung dengan rumus ED sama dengan DQ atau DP dikali P per Q, sedangkan elastisitas harga penawaran dengan rumus ES sama dengan DQS per DP dikali P per QS. Nilai elastisitas ini punya beberapa kategori. Jika E lebih dari 1, berarti elastis sangat responsif terhadap perubahan harga. Jika E sama dengan 1, disebut uniter. Perubahannya proporsional. Jika E kurang dari 1, berarti inelastis, kurang responsif. Jika E sama dengan 0, disebut inelastis, sempurna, tidak berubah sama sekali. Dan jika E sama dengan tidak, disebut elastis sempurna. Perubahan harga sedikit saja sudah berdampak besar. Selanjutnya ada jenis-jenis persaingan. Yang pertama ada persaingan sempurna, memiliki banyak penjual dan pembeli dengan produk yang homogen sehingga penjual tidak dapat menentukan harga sendiri.
Yang kedua ada monopoli, hanya memiliki satu produsen yang menguasai pasar sehingga dapat menjadi penentu harga. Yang ketiga ada pasar monopolistik, itu memiliki banyak penjual tetapi produknya terdiferensiasi sehingga masih memiliki sedikit kekuatan dalam menentukan harga. Dan yang terakhir ada oligopoli, terdiri dari beberapa perusahaan besar yang saling mengaruhi dalam menentukan strategi harga. Next. Selanjutnya ada penerapan diferensial pada pasar persaingan. Masuk ke bab 3, penerapan langsung diferensial, yaitu pendekatan yang dipakai adalah elastisitas titik dengan rumus ED sama dengan DQ per DP dikali P per Q. Contohnya, jika fungsi permintaan Q sama dengan 100 dikurangi 2P, maka turunnya DQ per DP sama dengan minus 2. Saat harga P sama dengan 20, maka Q sama dengan 60. Jadi, ED sama dengan minus 2 dikali 20 per 60. Hasilnya minus 0,67. Karena nilainya kurang dari 1, permintaan bersifat inelastis. Berbeda dengan pasar persaingan sempurna, di mana DQ per DP mendekati tak hingga, sehingga ED sama dengan tak hingga, atau elastis sempurna. Konsumen langsung pindah ke penjual lain begitu harga naik sedikit saja. Baik, pada slide ini saya akan memaparkan mengenai 3 bentuk pasar persaingan tidak sempurna, yaitu monopoli, monopolistik, dan oligopoli. Nah, ketiga struktur ini memiliki karakteristik yang berbeda, terutama dalam elastisitas permintaan ED dan perilaku produsen. Yang bisa dilihat, yang pertama adalah monopoli. Monopoli adalah pasar yang dikuasai oleh satu produsen tunggal karena tidak ada pesaing produsen memiliki kekuatan penuh dalam menentukan harga. Contoh perhitungnya, misal, fungsi permintaan pasar diberikan sebagai Q sama dengan 200 minus P, 4P. Dari fungsi ini, kita bisa turunkan ke bawah menjadi DQ per DP sama dengan min 4. Lalu dari fungsi ini kita bisa turunkan lagi menjadi DQ. Artinya setiap kenaikan harga sebesar 1 satuan jumlah, ini diminta untuk turun sebesar 4 unit. Sekarang kita hitung elastisitas ED pada harga P sama dengan 30. Hitung terlebih dahulu yaitu Q sama dengan 200 dikurang 4, 30 sama dengan 80. Kesimpulannya, produsen monopoli beroperasi pada bagian elastisitas kurva permintaan untuk memaksimalkan marginal revenue. Inilah strategi utama agar keuntungan tetap optimal. Yang kedua, yaitu monopolistik adalah pasar merupakan gabungan antara persaingan sempurna dan monopoli. Ada banyak produsen, namun masing-masing menjual produk yang sedikit berbeda atau terdiferensiasi. Karena adanya banyak produk substitusi, produsen di pasar monopolistik tidak bisa seenaknya menaikkan harga konsumen dengan mudah beralih ke merek lain. Lalu ada di pasar oligopoli, yaitu pasar yang dikuasai oleh beberapa produsen besar yang sering bersaing secara strategis. Inilah yang disebut dengan interdependensi strategis. Keputusan satu perusahaan sangat bergantung pada reaksi perusahaan lain. Ini membuat oligopoli menjadi struktur pasar yang paling kompleks secara perilaku. Jadi, untuk merangkum di slide ini, monopoli adalah satu produsen beroperasi di bagian elastisitas kurva permintaan untuk memaksimalkan MR, sedangkan monopolistik banyaknya produsen dengan produk terdiferensiasi, ED lebih tinggi, dan konsumen responsif terhadap harga. Sedangkan yang terakhir yaitu oligopoli, beberapa produsen besar, elastisitasnya sangat mempengaruhi oleh perilaku strategis antar persaingan. Dengan memahami ketiga ini, sangat penting kita untuk menganalisis bagaimana perusahaan membuat keputusan harga dan output dalam kondisi persaingan yang berbeda-beda.
Jadi, dapat kami simpulkan tiga hal. Yang pertama, pendekatan diferensial memberi hasil perhitungan elastisitas yang lebih presisi dibanding metode Gaussian biasa. Yang kedua, nilai elastisitas sangat bergantung pada struktur pasarnya, mulai dari pasar sempurna yang elastisitasnya tak hingga monopoli yang bervariasi hingga monopolistik dan oligopoli yang berada di antara keduanya. Yang ketiga, pemahaman elastisitas berbasis diferensial ini penting sebagai dasar bagi produsen maupun pembuat kebijakan dalam menentukan strategi harga yang optimal. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.